Smart Listener, pangan kedelai saat ini banyak dibahas ya. Seperti yang kita ketahui, Smart Listener, kedelai ini merupakan bahan baku pembuatan makanan tradisional Indonesia, tahu tempe. Smart Listeners, Kementerian Pertanian menargetkan untuk tahun ini itu bisa mengembangkan kedelai 152.000 hektar dengan sumber pendanaannya itu berasal dari APBN. Kemudian 600.000 hektar itu sumber pendanaannya berasal dari luar APBN. Di mana ini juga menyasar 14 provinsi pengembangannya di seluruh Indonesia dengan target produksi kedelai itu 1 juta ton. Nah, seperti apa potensi peluang pengembangan kedelai ini di dalam negeri khususnya di Sulawesi Selatan, dan saat ini kita akan kembali berdiskusi di Makassar Insight ya. Kita hari ini membahas mengenai harga kedelai naik, tahu tempe apa kabarnya ya. Ya, dan untuk hari ini kita akan membahasnya kurang lebih 1 jam ke depan. Kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan sedianya untuk hari ini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber ya. Saya sapa dulu. Di sini sudah ada Bapak Insinyur Haji Dori Syukur MP. Beliau merupakan penyuluh pertanian madya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa lebih dekat dengan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, ini agak kecil ya mic-nya. Ada perbaikan sedikit. Ya, dan Smart Listener, sedianya pagi ini Bapak Akmal Amir, koordinator penyuluh dari Dinas Pertanian Provinsi Sulsel, ini juga rencananya sedianya itu bisa bergabung bersama kita pagi hari ini, tapi karena ada kegiatan ya masih terkait harga kedelai ini, makanya beliau diwakilkan oleh Bapak Insinyur Haji Dori Syukur MP ini. Dan bukan hanya Bapak Akmal Amir, ternyata juga Pak Haji Dori ini juga mewakili Pak Kamra ya, Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dites lagi suaranya, Pak. Ada perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini sudah ya. Sudah mantap suaranya, Pak. Kemudian di sini juga saya menyapa ada Bapak Muhammad Hasan Basri. Beliau ini mewakili pengrajin tahu tempe ya di Makassar, di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua narasumber untuk waktunya datang ke Smart FM dan bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Baik, langsung saja saya ke pertama ya. Langsung saja saya ke Pak Dori dulu nih. Pak Dori, ini ada yang mengatakan ya bahwa saat ini kita krisis kedelai katanya, Pak, karena kita tahu ya untuk pengrajin tahu tempe ini sangat mengandalkan kedelai import. Nah, kita tahu sendiri kalau Indonesia ini kan negara agraris, Pak. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Tapi Pak Dori mungkin bisa sedikit gambaran, Pak, untuk kondisi pertanian tanaman kedelai, pangan kedelai ini saat ini di Sulawesi Selatan seperti apa, Pak? Terima kasih, Bu. Saya Iya, silakan Pak, langsung aja. Iya, jadi, bisa perkenalan lagi nggak apa-apa, Pak? jadi sebelumnya saya perlu perkenalkan diri barangkali. Nama saya Insinyur Haji Dori Syukur, penyuluh pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kabid Produksi Tanam Pangan dan Hortikultura dan Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Mirza. Bu Mirsa yang Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah kedelai sekarang, karena ini memang persoalan bukan lagi persoalan khusus Sulawesi Selatan saja, tetapi ini sudah merupakan permasalahan yang dialami oleh secara nasional, bahwasanya tanaman kedelai ini, budidaya kedelai ini merupakan salah satu komoditas pangan yang memang strategis, bernilai gizi tinggi, dan ini memiliki kolesterol yang rendah, sehingga pangan dari kedelai ini memang banyak yang menyukainya. Tapi menurut saya bahwa di dalam meningkatkan peningkatan pangan di Sulawesi Selatan ini memang terkendala dengan musim. Yang pertama ini adalah musim. Kemudian yang kedua adalah, ini perlu dicatat memang barangkali, bahwa animo petani, khususnya petani kedelai untuk membudidayakan kedelai ini memang agak menurun. Jadi agak menurun. Yang pertama, oleh karena memang produktivitas daripada kedelai ini per hektarnya itu memang rendah sekali. Itu untuk Sulawesi Selatan itu menurut data dari BPS itu dari 0,8 sampai 1,7 ton per hektar. Nah itu sudah terlalu tinggi, jadi rata-ratanya hanya sekitar 0,9 ton per hektar. Kemudian yang ketiga adalah bahwa harga di tingkat pasar memang dibandingkan dengan impor kedelai itu harganya memang lebih rendah dibandingkan dengan impor, karena memang kualitasnya memang. Kemudian yang keempat bahwa apabila ini pendapat, jadi saya pernah baca dari komunikasi dengan pengrajin kedelai kayak tahu dan tempe, bahwa kalau kita membeli 1 kilogram tempe impor lalu diolah, itu pengembangannya bisa sampai 1,8 kilogram ya. Kemudian kalau ini kedelai lokal itu hanya 1 sampai 1,4. Di situ yang membedakan. Jadi praktis. Bisa diulang Pak. Jadi ya, kalau misalnya pengrajin, jadi pengrajin itu kalau mengolah kedelai baik menjadi tempe atau tahu, itu apabila itu sudah diolah itu bisa berkembang menjadi 1,8 kilogram dari 1 kilo tadi. Kemudian kalau kedelai lokal itu hanya 1,4 kilogram. Jadi perbedaannya itu memang banyak hal yang membedakan. Di samping kualitasnya memang mungkin dari segi saya kurang tahu, tapi mungkin rasanya kalau lokal ya Pak ya lebih bagus mungkin, tapi itu dari segi rasa memang mungkin varietas lokal masih unggul. Varietas lokal. Selanjutnya untuk Sulawesi Selatan, dari luasan yang untuk tahun 2020 itu kita sudah menanam sebanyak 263.000 hektar. Jadi 263.000 hektar, dan itu produksinya itu sebanyak
0,8 sampai 1,7 ton per hektar. Jadi kalau kita kalkulasi itu mungkin sekitar 2.368 ton. Nah, hasil dari semuanya ini itu sebenarnya adalah program pemerintah, baik itu dari mulai dari UPSUS Kedele. Sejak tahun 2015 memang itu sudah dicanangkan UPSUS Kedele, upaya peningkatan khusus kedelai. Tahun 2000 sejak tahun 2015 itu sudah dicanangkan. Iya. Nah, kemudian program pemerintah lagi tentang pajale, padi, jagung dan kedelai. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan program sekarang, untuk program sudah 2 tahun kita galakkan, itu tentang AKB. Tadi itu aneka kacang-kacangan dan ubi-ubian, Nah, di sini kita memang beberapa program untuk tahun 2022 kita memprogramkan itu sebanyak 2.000 hektar. Jadi 2.000 hektar. Jadi nanti kami sampaikan 2.000 hektar. Nah, saya kira itu gambaran untuk jadi potensi untuk pengembangan kedelai untuk Sulawesi Selatan memang masih tinggi. Sangat masih tinggi. Namun memang ini perlu dukungan teknologi budidaya yang cukup tinggi, kemudian animo masyarakat untuk menanam kedelai memang masih perlu ditingkatkan, dengan syarat tentunya bahwa petani itu di dalam berusaha tani itu mau mencari untung. Tentunya usaha apapun ini, usaha pertanian agribisnis itu dia tidak akan mengusahakan pertanian itu kalau tidak menguntungkan. Itu yang letaknya. Artinya apapun namanya agribisnis itu kalau tidak menguntungkan, tidak layak untuk dikembangkan, itu tidak akan dilaksanakan. Mereka itu kasihan mereka. Selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan kalau itu tidak sesuai, mungkin penghasilannya hanya 1, kalau kita kali-kali 1 juta per bulan, karena ini kan 3 sampai 4 bulan. Nah, kalau keuntungannya 4 juta dalam satu kali mengolah kedelai itu hanya 4 juta, berarti kalau per bulan pendapatannya hanya 1 juta. Ini yang menurut analisa kelayakan usaha itu tidak memungkinkan. Jadi itulah yang menjadi permasalahan kita, sehingga perlu semua stakeholder, mungkin dalam hal ini kita mengharapkan ada semacam political will dari pemerintah kabupaten kota. Saya kira untuk Pak Dori ya. Pak Dori Syukur ya. Pak Dori, kalau tadi seperti diinformasikan ya. Jadi ada banyak hal ya, sehingga para petani lokal itu agak sulit begitu ya untuk menanam kedelai ya. Kalau dilihat untuk sistem penanamannya sendiri, Pak, untuk kedelai ini musim-musim berapa? Musim-musimnya bulan berapa, Pak? Jadi kalau kita di Sulawesi Selatan, karena kita memiliki 3 sektor, jadi ada sektor timur, termasuk sektor timur itu termasuk Boswasi-Pilu itu Bone Sopeng Wajo, kemudian sektor barat mulai dari baru Pangkep Makassar sampai ke atas itu sampai jadi Ponto, itu sektor barat. Nah, ini khususnya di sektor barat ini potensial sekali, khususnya sekitar di Pangkep, Maros dan Jeneponto. Pangkep Maros Jeneponto. Jadi kita targetkan di Takalar enggak, Pak? Takalar termasuk Takalar, tapi untuk program tahun 2022 ini kayaknya belum ada, saya lihat anunya. Takalar tidak, Pak ya? Iya, tapi ini pengembangan juga di Takalar. Pokoknya semua gua Takalar
sampai ke atas itu sangat bagus. Nah, musim-musim yang biasanya untuk penanaman kedelai itu setelah padi. Jadi Setelah padi. padi kan biasanya padi itu biasanya untuk musim kita di sektor barat ini Iya. menanam pada bulan 11-12. Jadi biasanya panen sampai biasanya bulan April itu sudah jadi panen. Ya. Jadi kita kita biasanya itu istirahatkan mengolah lahan itu biasanya sampai ada juga yang begitu panen langsung ditugal. Ada ditugal ketika air sudah ini, tapi kita betul-betul harus memperhatikan kondisi lahan itu dengan membuat saluran-saluran drainase. Itu yang paling penting. Kemudian penggunaan pupuk organik juga sangat penting di dalam. Pada saat manugal itu harus ditutup dengan pupuk organik. Jadi iya. Kemudian masalah pemupukan juga. Nah, kemudian masalah pemupukannya juga itu perlu diperhatikan. Terkadang kita petani ya sangat barangkali dia suka sekali, sangat suka dengan pupuk urea. Padahal sesungguhnya untuk tanaman kedelai itu hanya membutuhkan sekitar 25 kg per hektar. Karena memang dia bisa mengikat N dari udara. Itu kelebihannya dia memiliki akar yang disebut akar rhizobium. Dan itu bisa mengikat N dari udara. Ya. Jadi untuk musim bulan berapa yang paling cocok untuk menanam kedelai, Pak? Sekitar bulan 5 sampai bulan 6. Bulan 5 sampai bulan 6. Iya. Bulan 5 sampai. Jadi untuk 3 bulan ke depan itu sudah 5 atau bulan 6 ya? Bulan 6 ya. Bulan Oke. Itu untuk masa panennya berapa lama harus ditunggu, Pak? Itu kan umurnya itu 90 hari, berarti ya sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Ya. Oke. Kita break dulu atau gimana? Baik, kita break dulu ya. Dan Pak Dori dan juga Pak Hasan, kita lanjut lagi sebentar, kita break. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, kita masih membahas ini terkait harga kedelai naik, tahu tempe apa kabarnya ya. Gimana nih Smart Listeners ya, mungkin Anda juga ingin berkomentar ya. Kalau pada saat Anda menyajikan makanan di rumah, tempe tahu ini merupakan makanan yang wajib harus Anda hidangkan atau gimana? Atau Anda ganti dengan yang lain?